Latar belakang sejarah pergerakan 1945. Ketika sekutu diboncengi Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua dengan kemenangan sekutu, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Momen ini dimanfaatkan oleh para elit negarawan politik Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, sehari setelah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Karena terjadi kekosongan kekuasaan dan merasa menjadi pemenang pada Perang Dunia Kedua, maka tentara sekutu yang tergabung dalam aliansi Allied Forces Netherlands East Indies tiba di Indonesia pada tanggal 29 September 1945, dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison untuk melucuti tentara Jepang di Indonesia. Belanda juga ikut membonceng di belakangnya dan ingin kembali menjajah Indonesia. Dari sinilah tokoh-tokoh negarawan dan para pejuang kemerdekaan merasa terpanggil untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Muncullah tokoh seorang ulama besar, seorang Hadratus Syekh. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas terbesar di Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan gaya yang karismatik, beliau tampil dengan resolusi jihad menyerukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk berjuang sampai titik darah penghabisan dengan fatwanya yang terkenal, yaitu mari kita serukan resolusi jihad, hubul waton minal iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. dampak dari fatwa tersebut. Meledaklah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang dipimpin oleh Bung Tomo dan menjadi kekalahan telak bagi pasukan Belanda. Di Kabupaten Jember muncul seorang tokoh NU, Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang tidak kalah besar perannya. Beliau melalui ajaran-ajarannya memberikan gagasan terkait dengan Pancasila dan NKRI dengan cara menjembatani antara ideologi Pancasila dan keyakinan beragama. Beliau
berhasil meyakinkan umat Islam bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam, bahkan selaras. Pesan moral. Sebagai generasi penerus bangsa, tugas kita untuk mengisi kemerdekaan dengan menorehkan bintang emas, mengukir prestasi pada bidang masing-masing. Sebagai penerus cita-cita para pendahulu kita yang dengan susah payah merebut kemerdekaan serta mempertahankannya hingga titik darah